Pada materi ini kita akan jelaskan tentang konsep dan pengertian gardu distribusi. Gardu distribusi tenaga listrik adalah suatu bangunan gardu listrik yang terdiri dari instalasi perlengkapan hubung bagi, tegangan menengah, transformator distribusi, dan perlengkapan hubung bagi tegangan rendah yang digunakan untuk memasok kebutuhan tenaga listrik bagi konsumen. Jadi kalau kita lihat yang dimaksudnya di sini perlengkapan hubung bagi tegangan menengah itu seperti yang ada di foto ini. Ini umumnya kita dapatkan ini kita jumpai di tiang-tiang distribusi, dan transformator distribusinya seperti yang di tiang portal ini. Ini PHB-nya. Dan konsumen yang dilayani oleh gardu distribusi ini adalah konsumen dengan jenis tegangan atau nilai tegangan 20 kV yang kita sebut dengan konsumen tegangan menengah. Dan juga gardu distribusi ini melayani konsumen tegangan rendah, yaitu 220 volt atau 380 volt. Fungsi gardu distribusi itu sendiri yaitu pertama menurunkan tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Yang berikutnya fungsinya menyalurkan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Dan fungsi yang selanjutnya menyalurkan tenaga listrik tegangan menengah ke gardu distribusi lainnya dan ke gardu hubung. Ini ada 3 jenis atau 3 bagian dari fungsi gardu distribusi. Pertama, menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah. Yang kedua, menyalurkan, dan penyaluran ini ada 2 kelompok, dari tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah, dan ada juga tegangan menengah ke tegangan menengah melalui gardu distribusi lainnya dan ke gardu hubung. Untuk jenis-jenis gardu distribusi itu sendiri kita kategorikan dengan nama sebagai gardu tembok atau gardu beton. Ini kalau kita lihat dari gambar di sebelah ini gambarnya yang ini. Dan gardu portal ini gambarnya terdiri dari 2 tiang atau lebih, kadang ada yang 4 tiang. Gardu cantol, ini gardu cantol dicantolkan pada tiang-tiang distribusi. Gardu kios, ini gardu kios. Dan gardu mobile atau gardu bergerak, ini dia. Sedangkan gardu hubung ini sama dengan mau yang di gardu portal atau di gardu lainnya, tapi fungsinya sebagai penghubung. Seperti yang tadi kita sebutkan, menghubungkan antar bagian tegangan menengah yang satu dengan tegangan menengah yang lainnya untuk menyalurkan tenaga listrik. Jadi ini umumnya gardu hubung ini dipakai untuk jaringan tenaga listrik yang sangat panjang. Selanjutnya untuk pengertian masing-masing, tadi yang kita tunjukkan gambarnya ini pengertiannya masing-masing. Ada gardu tembok. Dikatakan dia gardu tembok itu karena bangunan sipilnya itu terbuat dari batu dan beton seperti tembok, ya. Nah, ini tujuannya untuk memenuhi persyaratan terbaik bagi sistem keamanan ketenaga listrikan. Jadi untuk gardu tembok ini jenis kabel itu kita gunakan SKTM. Sedangkan gardu portal itu bukan gardu tiang tipe terbuka. Jadi ini untuk outdoor dengan konstruksi ditopang oleh 2 tiang atau lebih. Dan dudukan transformator itu diletakkan minimal sekitar 3 meter di atas tanah. Ini paling sedikitnya ini 3 meter. Daya maksimum pada gardu portal adalah 400 kPa dan minimal 160 kPa. Jadi ini kira-kira
spesifikasi daya yang ada pada gardu portal. Gardu cantol merupakan gardu tiang konstruksi luar sama dengan gardu portal outdoor, namun hanya ditopang oleh satu tiang. Jadi cantolkan satu tiang, tidak dua tiang atau lebih. Dan kapasitas trafonya itu lebih kecil daripada gardu portal karena memang pemasangannya juga itu tidak memungkinkan untuk beban yang berat. Jadi ini minimal 25 kV ampere dan maksimal 100 kV ampere. Kapasitas trafonya, ini trafonya. Dan tiang gardu cantol ini itu setidaknya dia memiliki kekuatan 500 DAN. Ini kekuatan tiangnya menahan tekanan. Ya, itu untuk gardu cantol. Yang berikutnya gardu kios. Gardu distribusi tenaga listrik yang konstruksinya terbuat dari bahan baja, fiberglass atau kombinasinya. Jadi ini seperti kios, ya. Jadi bisa buka tutup, gardu beton juga tadi bisa buka tutup, tetapi bahannya berbeda. Jenis kapasitas transformator yang terpasang ini terbatas maksimal 4 kVA. Jadi ada beberapa jenis gardu kios kompak, kios modular, dan gardu kios bertingkat. Selanjutnya gardu mobile atau gardu bergerak. Ini umumnya digunakan nih temporer atau dalam keadaan darurat atau keadaan yang mendesak, ada suatu event misalnya. Karena biasanya ini dipasang dalam mobil, maka sering disebut gardu mobil. Dan bisa dipindah-pindah sesuai dengan tempat yang membutuhkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pemakaiannya sementara. Secara umum ada dua jenis gardu mobil, jenis pasang dalam dan pasang luar. Dalam box, mobil box kalau dia pasang dalam seperti yang nampak pada gambar ini. Selanjutnya gardu hubung. Ini juga disebut sebagai switching substation atau gardu yang digunakan sebagai sarana manuver pengendali beban listrik jika terjadi pertama gangguan listrik. Jadi butuhkan suatu manuver jaringan. Yang kedua ada program pelaksanaan pemeliharaan. Yang ketiga kita ingin mempertahankan kontinuitas pelayanan. Jadi perlu ada gardu hubung. Ya itulah untuk materi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.